berkumpul untuk belajar, mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukalah hati pikiran kami Bapa untuk mengerti setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memahami setiap pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Tuhan luar biasa ya. Harus selalu semangat di dalam Tuhan ya. Amin. Seberapapun kita yang hadir pada siang hari ini, kita percaya bahwa semangat kita itu melebihi dari 100 orang ya Bapak Ibu ya. Kita percaya, kita nggak lihat jumlahnya berapa yang hadir di sini, kita melihat jumlah jemaat Tuhan yang semangat untuk mengerti, memahami dalam firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar Bapak Ibu ya, kesaksian dari Bapak Pendeta Pardosi ya, Bapak John Viro Sinaga, bagaimana mengenai kehidupan dunia zaman ini yang penuh dengan kekacauan ya, yang penuh dengan ketidakpastian. Kita memahami Bapak Ibu bahwa zaman itu semakin lama semakin berubah ya. Ya, ke depan terus berubah. Berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang dan zaman depan. Ya. Bagaimana posisi kita sekarang ya? Ada yang mengait-ngaitkan bahwa ini akan menjadi nyata bahwa Tuhan akan segera datang. Ya. Banyak spekulasi ya saat zaman modern sekarang ini, ya Tuhan mungkin sudah akan datang. Karena apa? Ya kita lihat ya tanda-tandanya ya, dunia semakin penuh gejolak ya. Kalau kita lihat berita setiap hari ya, kita akan menemukan banyak hal ya yang menimbulkan kecemasan, berita-berita menimbulkan kecemasan, kepanikan ya. Baru saja kita melewati yang namanya pandemi COVID-19 ya, yang merubah seluruh tatanan dunia ya, ekonomi dunia, kesehatan, sistem semuanya ya. Dalam hitungan minggu COVID-19 hadir, semua dunia berubah total ya, hancur ya. Bahkan membuat banyak iman orang terguncang saat itu Bapak Ibu ya. Karena ya terbatasnya kita untuk ke gereja ya, mendengarkan firman Tuhan ya, hanya melalui streaming seperti itu ya. Kemudian apalagi perang ya, perang sampai sekarang juga tidak ada henti-hentinya. Yang perang di Ukraina, Rusia, Timur Tengah, konflik di kawasan Asia, semua membuat orang menjadi rasa takut, panik, khawatir akan zaman sekarang Bapak Ibu. Nah, bukan hanya konflik juga ya, bencana ya Bapak Ibu ya, bencana alam terus ya, gunung meletus, banjir, gempa bumi ya. Kemarin kita merasakan gempa bumi Bapak Ibu ya. Ada yang merasakan Bapak Ibu gempa bumi? Ya goyang ya, selalu gempa bumi itu datang kadang saat ini malam-malam hari ya Bapak Ibu ya. Mungkin lagi tidur nyantai tiba-tiba goyang gempa bumi. Saya di situ lagi kondisinya lagi di jalan ya, di dalam kereta, jadi terhambat karena gempa itu. Kereta hampir 40 menit tidak bisa beroperasi Bapak Ibu. Nah, banyak juga kalau kita lihat data statistik di BMKG ya, bahwa tahun 2024 sampai tahun 2025 ini seterusnya itu iklim kita berubah ya, tidak menentu ya. Seharusnya musim hujan, musim kemarau. Kita lihat sekarang aturan musim semi beberapa wilayah di Indonesia musim hujan sampai banjir ya. Itulah ya menjadi pertanyaan, membuat pertanyaan manusia, apakah zaman ini akan nyata atau Tuhan akan segera datang ya. Banyak spekulasi baik itu gereja modern, teologi ya, bahwa tanda ini bahwa Tuhan akan segera datang. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu menghadapi hal-hal yang seperti ini ya? Sama halnya juga Bapak Ibu, nanti kita akan mempelajari ya, kita siapin aja 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ya. Ada juga yang berspekulasi menakuti ya, teori-teori kekristenan saat ini, rapture disandingkan dengan chip 666 gitu ya, membuat orang menjadi panik, khawatir ya. Orang Kristen jadi senang perdebatan soal kalender ya. Oh ini Tuhan akan datang, angka-angka ini muncul tanggal-tanggal sekian segini ya. Saudara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengingatkan ya, kita harus paham ya, bahwa iman dan keselamatan kita itu tidak tergantung pada tanda zaman Bapak Ibu.
Iman kita berakar pada suatu hal yang pasti, yaitu penebusan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu jauh lebih penting daripada menghitung-hitung tanggal, ya, melihat tanda, bagaimana melihat situasi. Tapi bagaimana kita hidup hari ini sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, lihat ke belakang ya, di zaman 1000 tahun yang lalu ya, di perjanjian lama ya, sejak dulu manusia selalu penasaran dengan waktu kedatangan Tuhan. Ya, kalau Bapak lihat Bapak Ibu kitab Yoel sampai Maleaki, ya, bangsa Yahudi di zaman perjanjian lama sibuk ya menantikan kedatangan Mesias. Ya, kapan Mesias datang? Kapan Mesias datang? Ketika Mesias datang ya, dalam diri kita Tuhan kita Yesus Kristus, apa respon bangsa Israel saat itu? Menolaknya, tidak menerimanya ya. Karena yang mereka harapkan bukan Mesias seperti itu ya. Yang mereka harapkan Mesias yang perkasa. Sama hal juga Bapak Ibu ya, yang nanti kita pelajari di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ya. Jemaat mula-mula di Tesalonika juga pun gelisah saat itu ya. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penindasan pada zaman Romawi itu ya. Sehingga mereka bertanya, kapan Kristus datang kembali? Bagaimana nasib kita saat ini? Paulus menjawab dengan tegas ya, bahwa yang penting bukan waktunya, melainkan kesiapan hati kita, kesiapan diri kita. Dan hari ini kita juga pun menghadapi godaan yang sama, Bapak Ibu ya. Ada orang yang sibuk tadi menghitung tanda, ada yang ketakutan dengan prediksi para ahli, ya, ada ramalan, peramal, ya. Tapi firman Tuhan hari ini akan mengawal kita untuk kembali ke inti bahwa hari Tuhan pasti datang. Tetapi kita sebagai anak-anak terang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita dipanggil untuk tidak khawatir atau panik, melainkan untuk berjaga-jaga, sadar dan hidup terang dalam Kristus. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Sudah dibuka? Ya, sudah. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu tuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba menjadi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, adalah anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang yang akan yang lain, dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita akan bahas ayat ya. Kalau kita lihat ayat 1, Rasul menulis mengatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu tuliskan kepadamu. Ya. Kalau kita lihat dalam konteksnya ya, kita sudah mendengar pembagian waktu ya, zaman dan waktu ya. Zaman dalam teks asli bahasa Yunani-nya itu kronon atau kronos. Sedangkan waktu yang dipakai sini yaitu dari kata kairon atau kairos ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, membedakan kronos dan kairos ya. Kalau kronos itu ya kronologi jam, ya, tahun, kalender, ya hari, Senin sampai Minggu. Tapi kalau kairos itu momen ya, momen penentuan ya, waktu yang tidak akan terulang kembali ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita perhatikan Paulus langsung berkata, tidak perlu lagi dituliskan. Mengapa? Karena yang penting bukan kapan, tetapi bagaimana kita hidup. Ya Bapak Ibu ya, jemaat Tesalonika hidup di tengah kekaisaran Romawi saat itu, yang penuh dengan penyiksaan, teror, kekejaman, ya, sehingga mereka dikejar, mereka mengalami penderitaan, ya, sama seperti situasi zaman sekarang, ya, kekristenan bagaimana ya, mengalami penderitaan banyak, ya, apalagi global semakin membuat manusia semakin takut, khawatir. Isu perang nuklir yang meningkat, ya, perubahan ekstrim cuaca, ya, orang sehingga mencari terus jawaban kiamat kapan datangnya. Terus orang manusia itu pengen cari kapan kiamat datangnya. Kiamat terus dibicarakan sampai ada Bapak Ibu mungkin pernah melihat film, ya, film namanya Tukang, ya. Jadi orang berkumpul di situ pada tahun 1999 ketika tanggal 31 Desember mereka berdoa berkumpul tahun 2000 Tuhan akan datang. Terus berdoa udah lewat jam 00 masuk tahun 2000, mana Tuhan tidak datang nih. Terus muncul lagi, ya, film 2012 yang diramaikan suku Maya akan kiamat pada tanggal 21 Desember tahun 2012, tapi tidak kunjung kiamat. Terus ada lagi muncul tahun 2014 ramalan-ramalan berikutnya, muncul lagi tahun 2030 ramalan Nostradamus bahwa tahun 2030 adalah kesudahan dunia. Ya, manusia selalu menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan, ya. Ya. Sekarang yang penting adalah Bapak Ibu, kalau kita mempertanyakan lebih baik, ya, kita yang datang kepada Tuhan atau Tuhan datang kepada kita sekarang saat ini, ya. Orang pasti kan mikir bertanya, lebih baik kita datang kepada Tuhan daripada Tuhan datang kepada dunia, ya, akan mengalami tadi kekacauan, ya. Orang jemaat Tesalonika pada saat itu penasaran, ya, sama seperti orang zaman sekarang, kapan Yesus akan kembali, apakah benar lagi? Ya, Paulus menjawab dengan tegas, tidak perlu tahu waktunya. Kenapa? Karena fokus kita bukan hitung-hitungkan, bukan menghitung-hitungkan tanda, tetapi melihat kesiapan hati kita, Bapak Ibu. Bagaimana pola hidup kita, ya. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi masalah kedatangan Tuhan itu adalah otoritas Bapa di surga. Kita sebagai jemaat yang dikasih dari oleh Tuhan, yang penting adalah kehidupan kita untuk menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ya, di dalam ayat 2 bahwa karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ungkapan hari Tuhan ini sudah banyak kalau kita baca dari Perjanjian Lama. Hari Tuhan itu sebagai hari penghakiman. Di Perjanjian Baru juga di Rasul Paulus mengatakan hari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di sini, kenapa dikatakan seperti pencuri pada malam? Kalau kita lihat, ya, bukan berarti Tuhan adalah pencuri, ya. Jangan Bapak Ibu samakan bahwa Tuhan itu adalah pencuri seperti dikatakan Yohanes 10 ayat 10, ya, bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jangan disamakan. Itu beda Bapak Ibu, ya. Kalau di Yohanes 10 ayat 10 itu membicarakan tentang iblis, ya. Iblis tujuannya untuk menghancurkan, ya, membinasakan jiwa manusia. Tapi di sini dikatakan bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak diketahui, ya. Tidak ada yang tahu pencuri datang kapan. Maling, ibarat kata maling, ya. Apakah kita ilustrasikan, apakah kalau pencuri mendatang ke rumah kita, ya, WA dulu, selamat malam Bapak Ibu, nanti jam 2 saya mau maling, ya, di rumah Bapak. Tidak kan, ya. Demikian juga dalam Tuhan, ya. Tapi kalau kita, ya, posisinya kita bersiap-siap, ya, maupun maling, pencuri, rumah kita dikunci, terang posisinya, ya, kita tidak khawatir. Tapi kalau kita lengah, ya Bapak Ibu, rumah nggak dikunci, ya, kita nggak ada di rumah, ya maling bisa masuk, gitu Bapak Ibu. Sama juga Bapak Ibu, ya,
Rasul Petrus juga memakai kata hal yang sama. Kalau Bapak Ibu melihat di 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Rasul Petrus juga menggunakan hal yang sama yang Paulus ungkapkan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Relevansinya apa Bapak Ibu untuk sekarang? Tadi saya katakan pentingnya hidup kita untuk menghadapi zaman saat ini Bapak Ibu. Ya, jangan beranggap bahwa Yesus belum datang juga. Ya, jangan mengikuti orang yang menebak-nebak tanggal, ya, zaman. Ya, Paulus mengingat kita fokus bukan menebak, tapi intinya adalah berjaga-jaga. Itulah gunanya firman ini mengingatkan kita jangan hidup seperti anak malam, jadilah anak terang. Pasti Bapak Ibu memahami apa itu sebenarnya anak malam. Ya, anak malam, Bapak Ibu kalau kita analogikan pasti negatif ya. Kalau kita bilang bahwa orang malam, wanita malam ya. Malam itu kan kondisinya kan orang yang selalu melakukan mabuk ya. Meskipun di siang hari juga ada orang mabuk, tapi malam lebih cenderung kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif. Tapi di sini kita dikatakan jadilah anak terang. Lalu ayat 3 Rasul Paulus menuliskan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan tutup. Berapa itu konteksnya Bapak Ibu? Saat itu orang jemaat Tesalonika hidup ya di dalam kerajaan Romawi. Saat itu kerajaan Romawi mempunyai slogan politik yaitu Pax Romana, artinya damailah Romawi, damailah Romawi. Itu slogan mereka dengan bangganya bahwa Romawi itu saat itu berjaya ya sebagai bangsa yang kuat ya, militer kuat ya, makmur ya. Tetapi di baliknya itu ada penindasan. Makanya Rasul Paulus mengatakan tadi bahwa apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Apa relevansinya Bapak Ibu? Isu global ini mirip sekali dengan saat ini ya. Dunia berkata ya kita aman dengan teknologi canggih, ya super canggih, kita memiliki AI ya, ekonomi, apalagi persenjataan ya. Bangsa-bangsa saat ini sedang mengupayakan setiap negaranya memiliki persenjataan yang lengkap. Ya, bukan berarti mereka mau perang saat itu, tapi mereka paham bahwa nanti akan terjadi perang ya, sehingga mereka harus mempersiapkan diri ya, menentukan kekuatan politik ya. Terus apa lagi ya Bapak Ibu ya? Jadi bisa kita simpulkan bahwa damai dan aman tanpa Kristus itu sebenarnya hanyalah ilusi Bapak Ibu. Dunia saat ini sedang mengejar berlomba-lomba membuatkan damai versi mereka, tetapi faktanya apa? Terjadi kekacauan di mana-mana Bapak Ibu. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga mengilustrasikan dengan seorang perempuan yang hamil. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya, kalau ibu yang hamil pasti merasakan namanya itu sakit ya, kontraksi sakit ya. Pasti mereka akan mengalami ya. Tetapi ketika kontraksi datang semuanya berubah ya. Ia tidak bisa lagi mengelak ya. Pasti itu akan diberi tanda persiapan untuk melahirkan. Itulah Paulus gambarkannya. Demikian juga hari Tuhan, orang dunia mungkin merasa aman, sibuk dengan aktivitasnya, pekerjaannya, ya dengan hartanya, tetapi ketika hari itu datang, semua akan berubah dalam sekejap. Ya, sekejap. COVID-19 aja bisa merubah, hanya virus segelintir aja bisa merubah dunia, apalagi nanti hari Tuhan datang Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa orang kudusnya Tuhan, kita tidak khawatir, tidak panik. Ya, karena di ayat 4 Paulus mengatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Di sini ungkapan kata kegelapan dan menunjuk kepada dari teks bahasa Yunani-nya itu skotos, artinya kehidupan tanpa Tuhan ya. Kehidupan tanpa Tuhan bisa dibilang ibaratkan orang kafir, ya, kehidupan kafir, tidak mengenal namanya kebenaran. Sehingga dikatakan
kita bukan orang dunia yang terjebak dalam gelap ya. Kita sudah mengenal Kristus. Jadi ketika hari Tuhan ada, bukan sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu, karena kita semua adalah orang terang. Dikatakan Rasul Paulus, kita adalah orang terang. Sebagai anak terang, kalau kita hidup dalam terang Injil, kita tidak perlu takut dengan berita-berita ya kiamat, berita-berita teori konspirasi atau ramalan. Dunia boleh panik Bapak Ibu, tapi kita punya ketenangan dalam Kristus. Apa itu kegelapan Bapak Ibu? Kegelapan. Kalau kegelapan berarti tidak adanya cahaya. Itu disebut dengan gelap. Gelap, kalau kita lihat Efesus 5 ayat 8, kegelapan itu adalah hidup dalam keberdosaan. Terus setiap hari melakukan dosa, kejahatan, perbuatan daging. Nah, itu dikatakan gelap. Terus kegelapan apa? Di dalam Yesaya 9 ayat 3, kegelapan itu orang yang hidup tanpa pengharapan, kosong ya. Kegelapan di dalam, kalau kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat Yohanes 3 ayat 15, itu kegelapan itu bisa diibaratkan kebutaan rohani, tidak mengenal kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam kegelapan memang akan kaget, akan takut ketika hari Tuhan datang, karena mereka tidak mengenal kasih karunia ya. Karena mereka tidak pernah hidup diri mereka dengan bersiap dan berjaga-jaga. Lalu Bapak Ibu, apa itu terang? Ya, sebenarnya kita orang kudus Tuhan, orang percaya disebut sebagai anak-anak terang ya. Terang berarti kalau kita terang tidak ada yang disembunyikan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada abu-abu di dalam kehidupan ini ya. Semua tersingkap ya, kebenaran, kekudusan terpancar ya. Terang berarti kita mengenal Kristus sang terang sejati. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan mengatakan bahwa dia adalah terang dunia ya. Barang siapa yang ikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Karena itu Paulus menegaskan kamu tidak hidup dalam kegelapan. Artinya sebagai orang percaya, orang kudusnya Tuhan, kita tidak dikuasai oleh dosa, tidak hidup tanpa arah dan tidak buta rohani atau mengalami kegelapan zaman dunia sekarang. Demikian hari itu Bapak Ibu ya. Bagi dunia yang hidup dalam kegelapan ya, dunia saat ini mengalami kegelapan, tapi ketika mereka akan melihat kedatangan Tuhan itu, mereka akan kaget, akan terkejut, paniknya minta ampun, takut mereka binasa. Tapi kita sebagai orang percaya, hari itu bukan ancaman, melainkan penggenapan janji bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau kita mengalami di rumah ya, mati listrik, gelap ya, mungkin panik ya kalau kita nggak mempunyai bilik center ya. Kenapa panik? Takutnya pas gelap begini ada maling masuk ya, ada orang jahat masuk. Tapi kalau kita punya lampu center, kita tidak panik di dalam rumah kita sendiri meskipun listrik mati. Demikian juga kehidupan rohani kita Bapak Ibu ya. Kita terus menerangi kehidupan kita dengan hal-hal yang kudus, terus mengajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ingat, firman Tuhan berkata kamu tidak hidup dalam kegelapan. Artinya kita dipanggil untuk hidup berbeda Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk apa? Berjaga, bukan terlena akan dunia ini. Ya, hati-hati. Lalu Rasul Paulus menegaskan kembali di ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Konteks pada saat itu Bapak Ibu ya, di banyak budaya termasuk kita ya Bapak Ibu, kalau siang itu adalah waktu kita bekerja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga yang siang hari tidur ya, apalagi di gereja mungkin lagi siang-siang begini dengan firman Tuhan tidur karena menikmati AC yang enak ya. Itulah siang adalah aktivitas kita bekerja ya, membangun ya, beraktivitas positif. Sedangkan malam dikaitkan dengan kejahatan ya Bapak Ibu ya, pesta pora atau aktivitas tersembunyi. Nah, Paulus menuliskan kepada jemaat Tesalonika yang hidup di kota saat itu ya,
penuh dengan pesta, mabuk-mabukan dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika supaya kamu jangan mengikuti mereka. Karena kita adalah anak siang, bukan anak malam. Sangat kontras Bapak Ibu. Di dalam Efesus 5 ayat 8 ya, menegaskan, Efesus 5 ayat 8 menuliskan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah, ada yang apa loh? Tapi kamu sekarang adalah terang ya, terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Kita harus mempunyai terang hidup ya Bapak Ibu. Kita jangan kalau bilang padam ya, abu-abu ya. Hidup ini kan kontras ya, orang terang, orang gelap. Hati-hati Bapak Ibu. Orang Kristen pun juga banyak sekarang orang gelap, gitu orang gelap, membuat terlena ya Bapak Ibu ya. Hati-hati. Kita jangan sampai sama dengan dunia. Itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ya Bapak Ibu, ibarat kata gini Bapak Ibu ya. Kalau situasi gelap ya, dalam gelap ini saya anggap ini gelap, ruangan gelap. Bapak Ibu tidak bisa melihat apa yang dalam ruangan itu. Takutnya ada ancaman, bahaya, ada tikus ya. Gimana ruangan ini? Tapi kalau misalnya ruangan ini terang, nah kita bisa melihat wah ternyata ruangan ini baik. Itu ya Bapak Ibu. Kita harus tegaskan bahwa kita sebagai orang kudusnya Tuhan memiliki terang hidup. Ya, karena itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa identitas kita sebagai orang kudus memiliki terang hidup Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai main enak ya di kegelapan dunia. Jangan terlena terjerumus dalam ke dunia. Apalagi berita-berita kemarin Bapak Ibu ya, saya singgung sedikit ya, menakar kita ya, ditangkap OTT KPK ya. Padahal itu orang percaya Bapak Ibu ya. Sampai saya nonton berita ada wartawan ngomong gini, gimana Pak? Aduh Pak, malu-maluin Tuhan Yesus aja. Wartawan ngomong gitu. Iya, dia malu ya. Memang apa ya Bapak Ibu ya? Emang mengerikan sekali ya. Padahal kalau kita lihat berita ternyata ini kan karena pemerasan sertifikasi K3 itu telah terjadi tahun 2019. Sedangkan dia menjabat di tahun Oktober tahun 2024 ya. Baru menjabat dia ditangkap ya. Karena dia juga sebenarnya tahu apa yang terjadi di anak buahnya ya. Tapi dia malah ikut-ikutan ya. Seharusnya dia sebagai orang Kristen ya, kalau dia mau mengenal kebenaran firman Tuhan tidak ikut-ikutan ya. Itulah kita Bapak Ibu. Mungkin baik itu di kerjaan, aktivitas kita ya, banyak ya orang-orang Kristen yang ikut-ikut hal-hal seperti itu. Tapi itulah kita Bapak Ibu, dikatakan ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Di sini Rasul Paulus katakan berjaga-jaga dan sadar. Apa sih maksudnya? Sebelum itu coba kita lihat apa tidur ya. Di sini bukan sekedar tidur fisik Bapak Ibu yang tidur, tetapi tidur rohani ya. Dia cuek, malas, tidak peduli dengan kehidupan rohaninya, tidak peduli dengan sesamanya. Dikatakan itulah orang tidur ya. Orang tidur lawannya adalah berjaga-jaga ya, sadar. Apa relevansinya Bapak Ibu? Banyak orang yang hidup dalam tidur rohani ya, ibadah tiap minggu ya, tiap minggu ya, tapi tidak memiliki hati sungguh-sungguh ya. Hanya ya saya sebagai orang Kristen menjalani agamawi saya sebagai Kristen, datang ke gereja tiap hari minggu, formalitas, tapi bagi dia firman itu hanya teori ya, teori aja itulah, nggak dipraktikkan, nggak dihidupkan ya. Tapi Paulus berkata sini, bangunlah ya, jangan hidup seperti orang yang mabuk rohani, bangunlah. Itu Bapak Ibu, kita harus bangun. Di dalam isu global ini, baik itu banyak sekali godaan zaman, kesesatan ajaran ya, membuat banyak orang tertidur ya. Karena kita dipanggil
apa Bapak Ibu? Untuk sadar dan melek rohani. Jangan sampai kita tertidur menikmati zaman kegelapan ini Bapak Ibu. Tidur di sini bukan berarti kita istirahat fisik ya. Oke lah tidur siang pagi, tapi rohani kita jangan sampai padam. Terus bangun sadar. Ya, kalau lihat di ayat firman Tuhan mengatakan terus melayanilah Tuhan. Ya, bahwa roh kita harus menyala-nyala. Kalau nyala itu kan terang ya Bapak Ibu, sadar ya, bangun ya. Tapi kalau kita tidak menyala-nyala itu padam ya, tidur ya. Terus apa berjaga-jaga? Apa maksudnya berjaga-jaga? Bukan berjaga-jaga kita siap kayak pasukan, ya. Tapi apa? Makna utamanya apa? Berjaga-jaga. Waspada, ya, jangan lengah. Selalu siap. Ya, gambarannya ibarat kata seorang prajurit yang menjaga pos, ya. Kalau dia tertidur sedikit, ya, pasti orang-orang jahat sudah menyerang ya, sudah menyerang mereka. Tidak ada, mereka akan mengalami reaksi bahaya. Nah, secara rohani berarti apa Bapak Ibu? Sadar akan situasi di sekitar kita, sadar akan situasi zaman saat ini, peka terhadap zaman, peka terhadap godaan, tentu peka terhadap suara Tuhan sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, ya, yang kita pernah pelajari mengenai Kairos. Fokusnya adalah apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat apa sebenarnya berjaga-jaga dan sadar. Kalau berjaga-jaga fokusnya dari eksternal, memperhatikan apa yang di luar diri kita supaya tidak kecolongan oleh musuh rohani. Tahu kan Bapak Ibu siapa musuh rohani kita? Ya, firman Tuhan mengatakan tidak kita berdarah, berdaging, tapi musuh rohani itu adalah roh yang di udara. Itu iblis. Ya. Sadar ya. Apa sadar? Dari bahasa Yunani nepo, ya. Artinya waras ya, tenang, berpikir jernih, terkendali. Gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu. Seorang yang tidak mabuk minum keras, pikirannya tetap rasional. Bapak Ibu pasti tahu mana orang mabuk, mana orang yang tidak mabuk ya Bapak. Bisa menilai dengan perilakunya atau emosinya Bapak Ibu. Secara rohani apa? Sadar berarti hati dan pikiran tidak dikuasai oleh daging atau dunia atau emosi, tetapi terkendali Roh Kudus. Kita percaya bahwa hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi apa bedanya tadi Bapak Ibu berjaga-jaga dengan sadar? Kalau berjaga-jaga tadi apa? Kewaspadaan dari luar. Kalau sadar dari pengendalian dari kewaspadaan dalam diri kita ya. Berpikir jernih, hati tidak mudah goyah, tetap terkendali, itu sadar. Bisa diibaratkan tadi Bapak Ibu seorang prajurit berjaga-jaga mengamati musuh dari luar dan juga dia juga sadar memastikan dirinya sehat, normal, tidak mabuk. Kalau misalnya prajurit, anggaplah mereka berjaga-jaga ya, tapi berjaga-jaga sambil mabuk gimana? Polos juga kan dari musuh. Makanya Rasul Paulus mengatakan berjaga-jaga dan sadar gitu Bapak Ibu. Jangan kita berjaga-jaga tapi tidak sadar, itu sama aja bahaya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24:26 ayat 41 mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Lalu ayat 7 mengatakan sebab mereka yang tidur pada waktu malam dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Ya, Paulus memakai metafora gambaran sehari-hari. Orang tidur dan mabuk biasanya pada malam hari, meskipun ada juga yang di siang hari. Ya, tapi itulah simbol Bapak Ibu, simbol hidup yang hidup tanpa Kristus. Kita percaya semua kan kita hidup dalam Kristus. Hidupnya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kekosongan hati atau kesenangan sementara atau hidup dengan abu-abu Bapak Ibu. Jiwanya kosong. Kita kan selalu diingatkan gembala kita. Puji Tuhan, gembala kita selalu membuat renungan pagi, satu dulu, ada juga di malam hari, ya, agar kita terus berjaga-jaga dan sadar akan zaman sekarang. Jangan sampai terlena dengan zaman sekarang.
Lalu ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Kita katakan lagi sadar lagi, ya. Sadarnya apa? Dengan menggunakan baju zirah, iman dan kasih, dan ketopang pengharapan keselamatan. Dibilang kata sadar, sadarnya apa? Ya, dengan menggunakan baju zirah, iman dan kasih, ketopang pengharapan keselamatan. Di sini Paulus memakai gambar militer Romawi, Bapak Ibu. Seorang prajurit yang tidak mungkin tidur tanpa baju zirah pasti akan mengalami bahaya. Demikian juga anak terang harus selalu siap. Dikatakan apa? Dengan apa? Iman, kasih, dan pengharapan. Ini bukan sekedar hanya teori saja, Bapak Ibu. Jangan menganggap teori aja, kasih, iman dan kasih. Tapi apa, Bapak Ibu? Kita harus terus menggunakan ketopong, menggunakan baju zirah. Itu apa? Iman dan kasih. Apa kata baju zirah? Apa sih itu baju zirah, Bapak Ibu? Tahu baju zirah? Mungkin Bapak Ibu pernah lihat zirah. Kalau kita ilustrasikan di modern sekarang itu baju anti peluru, ya. Itu letaknya di mana, Bapak Ibu? Di dada, kan? Berarti melindungi bagian dada, ya. Khususnya apa? Jantung, karena ada sumber kehidupan sini. Kalau ditembak mati, ya. Kalau ada kena tusukan pasti prajurit mati. Kenapa? Itulah kita harus melindungi iman, ya, menjaga hati kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada Injil kasih karunia. Jangan terlalu mengabaikan dengan pengajaran-pengajaran sesuai dengan Alkitab. Harus menjaga iman kita, tetap percaya pada Injil kasih karunia, pada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita. Ya. Baju zirah melindungi iman supaya kita tidak goyah. Lalu kata kasih, ya, supaya apa? Hati kita sebagai orang kudus tetap lembut, ya, mengasihi, ya. Iman tanpa kasih apa, Bapak Ibu? Jadi kaku, keras, emosi, fanatik, ya Bapak Ibu. Kalau iman tanpa kasih fanatik, gitu. Banyak orang fanatik dalam agama karena dia memiliki kasih. Makanya Rasul Paulus mengatakan iman dan kasih disatukan keduanya. Iman menguatkan, kasih melembutkan kita, Bapak Ibu. Jadi iman memberi rasa aman, kasih apa? Memberi rasa damai, ya. Hati yang penuh iman dan kasih lebih apa? Lebih tahan banting ketika menghadapi luka batin, ya, Bapak Ibu. Itulah yang kita kuatkan iman dan kasih kita. Ya, kalau zaman sekarang, ya, kalau kita lihat, ya, orang-orang yang apa ya, Bapak Ibu, ya, kalau kita ibarat kata, ya, anggaplah kita pakai bahasa militer, Bapak Ibu. Kalau seorang prajurit ketika mau perang, kalau hanya menggunakan kaos oblong, kira-kira kuat tidak, Bapak Ibu? Bisa nggak berperang? Tidak. Demikian juga, Bapak Ibu, kita sebagai orang kudus Tuhan, kita hidup dengan iman dan kasih, ya, agar kita tidak apa, Bapak Ibu, diserang oleh godaan dari luar, ya. Iblis itu kan paling senang menyerang orang percaya supaya memutar hati mereka dari Injil. Itu, Bapak Ibu. Ya banyak sekarang yang tadi saksikan orang Kristen murtad, ya. Ya itu, dia tidak menggunakan zirah ketopong keselamatan, ya, tidak memiliki iman sehingga mudah diserang imannya. Sama juga, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak sering naik motor mungkin di luar, ya. Banyak, ya, Bapak tidak menggunakan jaket, helm di malam hari. Bagaimana tuh, Bapak Ibu? Sampai rumah masuk angin, minta dikerokin sama istrinya. Saya kerokin tuh, kamu sih nggak pakai jaket. Itu, Bapak Ibu, ya. Jadi ketopong, kata ketopong pengharapan keselamatan artinya apa, Bapak Ibu? Ketopong itu kan di kepala, ya, Bapak Ibu, ya. Kita bisa analogikan tuh kayak helm prajurit, ya, helm anti peluru. Itu untuk melindungi kepala dari serangan. Ya, kepala artinya apa di sini? Makanya dikatakan ketopong. Pusat pikiran kita. Pengharapan keselamatan melindungi pikiran kita, Bapak Ibu, dari rasa khawatir, rasa putus asa, kecemasan, ya. Kalau pikiran kita tidak punya harapan, orang bisa kehilangan arah hidup. Ya, makanya dikatakan harapan keselamatan, ya. Harapan membuat orang tahan terhadap tekanan hidup. Benar, Bapak Ibu, ya.
Orang bisa bertahan dalam masalah besar selama masih punya harapan. Kalau orang punya masalah tapi gak ada harapan, ya itu putus asa, ya banyak bunuh diri. Tapi kita ingat bahwa janji keselamatan dalam Kristus, Tuhan telah menjaminkan kita seharusnya tidak perlu takut, ya, dipenuhi rasa takut dan cemas akan masa depan, karena kita percaya bahwa masa depan kita telah dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kesimpulannya awal Ibu, berziarah ini melindungi hati, ketopang untuk melindungi pikiran kita. Lalu ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa itu murka? Bapak Ibu pernah mendengar kata murka? Untuk beroleh keselamatan. Ya, murka artinya kemarahan, Bapak Ibu, ya, hukuman. Kalau kemarahan pasti ada hukumannya, ya. Murka Allah itu adil, Bapak Ibu, ya, benar Bapak Ibu, untuk orang yang berdosa, orang yang tidak mengakui penebusan Kristus. Tetapi Paulus bilang itu bukan untuk kita yang sebagai orang percaya, tapi untuk di luar Kristus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita itu orang yang tidak dimarahi oleh Allah, ya, tetapi kita itu disayangi oleh Allah, itu kita diberikan keselamatan. Jadi iman kita ini harus kita teguhkan, Bapak Ibu, ya. Karena dia sekali, Bapak Ibu, banyak di luar sana, ya, menjadi orang Kristen hanya sebagai formalitas agama, tidak meyakini bahwa keselamatan itu ada. Lalu apa itu? Tadi kalau kita lihat beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Apa arti beroleh, Bapak Ibu? Beroleh, mendapatkan, ya, artinya menerima, ya, memperoleh, menjadi milik, ya, Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Jadi keselamatan itu sudah menjadi milik kita, sudah punya milik kita, Bapak Ibu, ya. Kita tidak lagi menunggu keselamatan itu, ya, tapi sudah ada jadi milik kita, ya. Ibarat kata gini, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu mungkin lebih senang kalau barang bagus harus dibeli mahal, atau kalau ada yang kasih gratis, Bapak Ibu. Ini sudah dikasih gratis daripada barang mahal. Apalagi ibu, ya, berharap suami pulang kasih apa, emas, berbunga gitu kan. Iya, lebih senang. Kita juga senang, ya. Kita sudah mendapatkan kasih karunia itu gratis, ya. Keselamatan itu gratis, tapi bukan murahan, ya, mahal, dengan darahnya yang mahal, Bapak Ibu. Ya, kita puji Tuhan, Bapak Ibu, kita mendapatkan kasih karunia itu gratis, ya. Berbeda dengan orang-orang sana. Orang-orang sana tuh ingin mendapatkan kasih karunia Allah dengan berbuat baik, ya, Bapak Ibu. Terus berusaha dirinya, ya, Bapak Ibu. Karena mereka mengupayakan itu supaya mereka mendapatkan surga. Tapi kita sudah menerima surga itu, dan kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam keabadian, Bapak Ibu. Ya, kalau kita yakin Tuhan tidak murka pada kita, hati kita jadi tenang, ya. Tidak hidup dalam rasa bersalah terus. Ya. Banyak manusia terus memiliki rasa bersalah karena Tuhan murka, ya. Itu, ya, Tuhan marah kepada saya sampai saya nggak punya uang, gitu kan. Nggak punya uang dikaitkan Tuhan murka sama saya, ya. Iblis memang bisa menipu kita, ya. Bisa nggak, Bu? Bisa saja, ya. Dengan apa? Menanamkan rasa bersalah berlebihan, ya. Tapi ayat ini menegaskan kita ditetapkan untuk selamat, bukan untuk binasa. Jadi cara berpikir orang kudusnya Tuhan harus diubah dari takut murka menjadi kepada ucapan syukur karena kasih karunia. Amin. Hal serupa dengan gini, Bapak Ibu. Ada mungkin, ya, cuma orang luar, ya, aduh, kayaknya Tuhan marah sama saya. Kenapa? Saya sakit begini. Ya. Bagaimana jawaban kita, Bapak Ibu? Ya, kalau Tuhan marah sama kamu, ya kamu mati. Nggak perlu kamu sakit lagi. Sakit itu bukan tanda murka, Bapak Ibu, ya. Jangan kita anggap sakit itu karena Tuhan marah, karena kita nggak pernah ke gereja akhirnya dikasih penyakit. Tidak, ya. Kadang itulah membuka pola pikir kita, cara Tuhan agar supaya kita hidup sehat, istirahat. Kalau kita sakit, ya berarti hidup kamu nggak sehat. Kamu kena kanker dada, ya, karena kamu merokok. Kamu penyakit hepatitis karena kamu mabuk-mabukan. Jangan disalahkan itu kehendak Tuhan. Saya sakit. Tidak, karena kamu. Bagaimana kamu bisa hidup sehat? Ya berhenti merokok, berhenti minum alkohol,
berhenti bergadang. Ya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah inti kabar baik kita Bapak Ibu ya. Kita tidak ditentukan untuk binasa, tidak, tapi untuk diselamatkan ya. Sehingga penebusan Kristus adalah pasti jaminan kita. Inilah bedanya kita dengan dunia ya. Ketika nanti terjadi isu perang, kiamat, bencana global ya, membuat orang takut, kita justru ingin damai. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita memiliki keselamatan ya. Kita sudah memiliki keselamatan. Seandainya kalau terjadi apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita sudah pasti selamat ya, kita sudah bersama dengan Tuhan yang telah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia ya. Kalau tadi di ayat 9 Paulus bilang kita ditetapkan untuk keselamatan, bukan murka. Sekarang Tuhan kasih dasar dan jaminannya, yaitu Yesus mati untuk kita. Jadi keselamatan itu bukan janji kosong, tapi sudah dibayar lunas lewat kematian Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang sudah bayar hutang lunas kita dengan lunas, hutang dengan lunas, apakah kita masih perlu takut ditagih? Tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu takut. Begitupun juga kita, Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang kita. Jadi kita tidak perlu takut ditagih ya Bapak Ibu. Jadi dikatakan entah kita masih hidup saat Ia datang atau sudah meninggal, kita tetap bersama Dia. Tapi Paulus bilang tidak, Kristus sudah mati supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi iman kita bukan berdiri di atas seberapa rajin kita ibadah, tapi kita seberapa setia kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Seberapa setia kita terhadap Yesus yang setia kepada saya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Lalu di ayat 11 ya, terakhir, karena itu nasihatilah seorang yang lain dan salinglah membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Rasul Paulus mengakhiri kepada jemaatnya, nasihatilah seorang yang lain. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita belajar panjang tadi ya, memahami tentang hidup, tapi tidak keluar dari mulut dan sikap kita untuk menguatkan orang lain, menguatkan jemaat, menguatkan saudara-saudara kita. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang bukan hanya duduk diam menerima berkat, tapi juga menyalurkan berkat. Itu nasihatinya. Kau malas minum obat kau, makanya kau cepat mati nanti. Itu bukan nasihati Bapak Ibu ya. Mengutuk itu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya. Sehingga kata membangun ya, kita harus membangun seperti membangun sebuah rumah ya. Membangun komunitas kita, membangun tubuh Kristus tempat ini, membangun jemaat kita. Bukan hanya tugas gembala itu lah. Tidak Bapak Ibu, di sini kata membangun membangun seperti membangun. Kita saling membangun. Tidak dibilang katakan tugas membangun sini hanya pendiri jemaat atau gembala. Tidak, tapi jemaat harus membangun sesama yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau arti lengkap ayat 11 ya, kalau kita diuraikan tadi artinya datanglah kepada saudaramu, dampingilah dia, kuatkanlah, hiburlah, dan teruslah membangun iman saudaramu sedikit demi sedikit, seperti membangun sebuah rumah ya Bapak Ibu. Setelah kita akan mendapatkan namanya ketenangan dan kebenaran. Terakhir Bapak Ibu, ya, kita sudah melihat, kita simpulkan bahwa tadi kita sudah melihat tentang waktu ya. Kita tidak tahu tanggal kedatangan Kristus ya. Itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita Tuhan kapan datang. Tetapi urusan kita yang penting kita siap membangun jemaat kita, membangun saudara-saudara kita, menguatkannya. Itulah yang Paulus tekankan. Tidak perlu kapan tanggal kedatangan Tuhan. Lalu apa? Tentang identitas. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Jadi kita harus berbeda dengan dunia. Apalagi tentang sikap, jangan tertidur atau mabuk rohani, tetapi berjaga dan tetap sadar. Amin. Karena Kristus sudah mati bagi kita, itulah jaminan keselamatan kita. Kita dipanggil saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan Bapak Ibu ya. Hari Tuhan akan datang memang Bapak Ibu. Kita percaya hari Tuhan akan datang pasti, yang dikatakan seperti pencuri. Tapi bagi kita sebagai anak terang itu bukan hari ketakutan, melainkan hari penggenapan janji. Mari Bapak Ibu, kita
hidup dengan kesiagaan rohani, teguh dalam kasih karunia dan petunjuk Kristus, ya, menolak semua kepanikan teori manusia dan berita-berita isu-isu, dan saling menguatkan secara jemaat tubuh Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Kami teguhkan bahwa kami adalah anak-anak terang yang memiliki terang hidup, yang memancarkan terang kepada sesama, kepada jemaat, kepada tubuh Kristus. Kami memahami Tuhan, kami terus berjalan kebenaran firman dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Selalu dikuatkan, menguatkan kepada satu sama lain, menguatkan jemaat kami, menguatkan saudara-saudara kami, membangun komunitas kami, membangun gereja kami Tuhan, sehingga kami bukan orang-orang biasa sebagai orang-orang kudus Tuhan, tapi kami adalah orang-orang kudus Tuhan yang luar biasa, yang membawa dampak keluar rumah, membawa dampak sehingga orang merasa terberkati dengan kehadiran kami Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu hadir menguatkan kami dalam setiap hari dan hari Tuhan, sehingga kami memampukan untuk menjalani kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi kami yakin Roh Kudus selalu menyatakan kebenaran dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin.